Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Anil Yakin dengan NIM 2024 10 10 10 94 dari kelas Sistem Basis Data B. Di sini saya akan membahas mengenai tugas pembahasan modul, yaitu modul multi-table. Kita sudah di PG adminnya. Yang pertama itu kita ada disuruh untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Nah, caranya kita menggunakan select product name, P unit price, C kategori name. Yang dimana product name berasal dari tabel produk, unit price berasal dari tabel produk, dan kategori name berasal dari tabel kategori. Nah, di sini from products, tabel P, kategoris C, tabel kategori. Order by C, kategori name ASC. Di mana fungsi ASC ini berfungsi untuk mengurutkan kategori name ini. Jadinya nanti dari yang terkecil ke terbesar, dari huruf awal sampai huruf terakhir. Nah, dapat dilihat ini yang darinya awal kategori name dari huruf B menjadi huruf C dan jadi huruf D. Selanjutnya yaitu tampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi, pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Berarti caranya yaitu dengan select C company, O order ID, order date. Di mana company berasal dari tabel customer, order ID dari tabel order, order date dari tabel order. From customer C, order O, lalu order by company di IC seperti sebelumnya untuk diurutkan. Play. Nah, ini berasal dari company name, di mana Alfred ini yang awalnya A. Selanjutnya dilanjutkan dengan huruf nah, ini setelahnya Alfred, AF, selanjutnya AN, AL, selanjutnya AN. Sudah urut. Selanjutnya tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, di sini select order P product ID, from product P join order detail, on product ID sama dengan OD product ID join order, on order ID sama dengan order ID. Nah, ini kenapa karena produk tidak ada hubungannya dengan order. Jadinya dari from product yang dimana tabel P, jadi lanjut order detail, dan selanjutnya P product ID yang dari tabel produk menjadi tabel order sama dengan order detail. Kita play. Nah, di sini join order, on order dimasuk ke order ID sama dengan order detail order ID. Nah, sudah terlihat. Selanjutnya tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga yang terjual. Nah, caranya hampir sama seperti sebelumnya, di mana order ID, order date, product name, order detail, unit price, as, harga jual. Nah, di sini nama unit price diganti menjadi harga jual. From, di mana yang dari order, masukkan ke dalam order detail, dan jadinya order ID berasal dari order, tabel order, sama dengan order ID dari tabel order detail. Join product P on product ID sama dengan order detail product ID. Kita play. Sudah ditampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, ini yang di sini kan tulisannya unit price jadi harga jual. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, di sini kita menggunakan select first name, last name, nama lengkap, as nama lengkap. Nah, di mana nih first name dan last name ini berubah menjadi nama lengkap, dan territory description from territory state join employees anti territory ID akan sama dengan employees territory ID. Join employees on employee ID akan sama dengan employee ID dalam employee territories. Kita play. Sudah berhasil. Selanjutnya tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Kita menggunakan select contact name dari tabel
dari tabel customer, selanjutnya order ID dari tabel order, selanjutnya order date dari tabel order, dan company name dari tabel shipper, di mana customer akan dimasukkan dalam order. Jadi customer ID dari tabel customer sama dengan customer ID dari tabel order, join shipper ID dari tabel sama dengan CPIA dari tabel order. Kita play. Nah, sudah lihat ya. Nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirim barangnya. Selanjutnya, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nah, menggunakan select contact name dari tabel suppliers, kategori name dari tabel kategoris, from kategoris masuk dalam produk yang dimana kategori ID dari tabel kategoris akan sama dengan kategoris ID dari tabel produk. Join supplier on supplier ID sama dengan supplier ID dari tabel produk. Kita play. Sudah berhasil menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang disuplainya. Nah, ini alasannya tidak urut karena tidak menggunakan ascendant tadi itu yang awal. Selanjutnya tampilkan nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage atau minuman dan harganya di bawah $10. Nah, di sini kita menggunakan select product name, pay unit price kategori name, yang dimana produk masuk ke dalam kategoris dan kategori ID dari tabel produk akan sama dengan kategori ID dari tabel kategori, di mana kategori name akan dicari yang berhubungan yang kategorinya adalah beverage dan unit price-nya di bawah 10. Kita eksekusi. Nah, ini dimana kategorinya di bawah 10 dan kategoriannya adalah minuman di bawah $10 dan kategori namanya adalah minuman. Selanjutnya tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Nah, berarti di sini kita menggunakan select company name, order ID berdasarkan tabel order, order date berdasarkan tabel order, dan customer akan masuk ke dalam tabel order, di mana customer ID dari tabel customer akan sama dengan customer ID berdasarkan tabel order, di mana country yang dimaksud adalah USA dan tanggalnya adalah kurang dari 1997 Desember 31. Order date by order date ASC, yang dimana gunanya ini untuk mengurutkan tanggal dari yang terkecil hingga sampai terbesar. Kita play. Nah, di sini ada ketentuannya di bawah 1997 1231. Nah, di sini sudah urut di mana di bawah dari 1997. Nah, di sini juga karena menggunakan ASC, jadinya urut. Di mana 1996 bulan 7 tanggal 22, di sini tanggal 31, selanjutnya bulan 8 tanggal 1. Selanjutnya tampilkan nama customer ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang-barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah 1997. Berarti tahunnya ini lebih dari 1997. Baik, selanjutnya ini select contact name, order ID, order date, as company name dari customer masuk ke dalam order, di mana customer ID dari tabel C di tabel customer sama dengan customer ID dari tabel order. Join shipper as on shipper sama dengan Sophia, di mana masuk ke ini tadi masuk ke shipper dari shipper sama dengan tabel Sophia dari tabel order. Selanjutnya dimasukkan kembali ke employee, di mana employee ID akan sama dengan employee ID order dari tabel order, di mana si country samaan dan offer date-nya akan lebih dari 1997. Kita play. Nah, di sini katanya di atas tahun 1997, berarti 1997 tidak termasuk, dan ini dimulai dari 1998
bulan 1 tanggal 1. Selanjutnya untuk produk yang harganya $5-10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Jadi rentan harganya yaitu antara $5-10. Kita menggunakan select contact name dari tabel supplier, kategori name dari tabel kategori, from product dimasukkan ke dalam tabel supplier, dan di mana supplier ID dari tabel produk kan sama dengan supplier ID dari tabel supplier. Masukkan lagi kategoris, dengan kategoris ID akan berasal dari kategoris sama dengan kategori ID berasal dari tabel produk. Di mana unit price between di antara 5 hingga 10. Kita play. Selanjutnya yaitu jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key dari E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Jawabannya E2. Nah, kita di sini menggunakan select E1 sebagai first name, E1 last name menjadi bawahan, dan E2 first name, E2 last name as pemimpin. Di mana tabelnya menjadi yang pertama bawahan, yaitu yang kedua yaitu pimpinan. Dari employee E1 digabung menjadi employee E2. Nah, ini reposito dari E1 akan sama dengan employee ID di E2. Kita play. Nah, yang bawahan ini, yang sebelah kiri tadi menjadi bawahan, sebelah yang kanan ini pimpinan. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many. E1 many. Mana select B, first name dari B, last name dari B menjadi nama lengkap, dan first name P dan last name P sebagai pimpinan, menjadi pimpinan. Dari employee masuk ke dalam employee, dan masuk lagi menjadi employee ID dari P akan sama dengan reposito dari B. Kita eksekusi. Nah, sudah tampil. Selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi nggak mesti yang tabel kiri ada, tabel kanan ada. Jadi bisa aja tabel kiri yang merupakan pimpinan tuh tampilkan tabel yang sebelah kanan tuh misal pimpinan, nanti sebelah kirinya itu kosong atau sebaliknya. Kita menggunakan select B first name, last name menjadi nama lengkap, P first name, P last name jadi pemimpin, dari employee masuk ke full outer join, mana masukkan semuanya employee dan menuju masuk ke join ke employee ID B sama dengan reposito P. Kita play. Nah, sini kan ada nama lengkap pimpinan, ada nama lengkap, ada pimpinannya, ada bawahannya, ada pimpinannya, ada nama. Di sini selanjutnya ada bawahannya. Tapi di sini under fuller sama pimpinan tidak ada bawahannya. Nah, di sini under fuller sebagai bawahan memiliki pimpinan. Nah, di sini Luara sebagai bawahan tidak memiliki pimpinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.